Okay, good morning everyone. How are you today? You're good? Are you sleepy? No? Are you ready for studying the class with me? Okay, so because it's our first meeting, let me introduce myself first. My name is Laila Tubalia and you can call me Miss Ila. Nah, today we're going to learn about literasi bahasa Inggris untuk soal UTBK. Seperti yang kalian tahu, teks dalam soal UTBK untuk literasi dalam bahasa Inggris ini sangat panjang. Untuk itu, I'll give you 5 tips untuk mempermudah kalian menjawab soal tersebut. The first one is question first, reading letter. Jadi yang pertama kalian baca itu soalnya, bukan teksnya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ya, karena waktunya untuk menjawab soal UTBK itu sangat mepet atau sangat sedikit. Jadi kalian harus bisa memanage waktu kalian dengan baik. Untuk itu, untuk mempermudah kalian baca soalnya dulu. Apa yang dimau sama soalnya? Kemudian baru membaca teks bacaannya. And then, untuk membaca teks bacaannya itu, we use 3S. The first one is skimming. Ada yang tahu skimming? Skimming? Yaps, betul sekali. Skimming itu membaca secara keseluruhan dulu. Secara dengan cepat, membaca dengan cepat untuk mencari gambaran umum apa yang dimau dari soal itu. Biasanya kita memakai teknik skimming ini untuk soal berbentuk mind idea, untuk mencari soal mengenai purpose, the summary atau the best title. Biasanya kan ada ditanyakan di soal UTBK. And then the second one is scanning. Oke, kalau misalnya skimming itu membaca secara umum gambaran umum dari suatu teks. Nah, scanning ini looking for specific information. Jadi untuk mencari informasi tertentu yang kita butuhkan. Biasanya kita gunakan untuk detail information, untuk vocabulary and also paraphrase. And then the last one is supporting evidence. Supporting evidence ini untuk mensupport dari jawaban kalian tuh, di mana buktinya, di mana gitu. Jadi kalian harus baca teksnya tuh. And then the third one is eliminate wrong answer. Jadi kalian harus mengeliminasi jawaban yang salah. Nah, gimana kalian tahu jawaban itu salah? Atau langsung disalahin aja? Oke, nah cara kita mengeliminasi jawaban yang salah ini juga nggak asal-asalan. The first one, kalau misalnya jawaban itu tidak ada tercantum di dalam suatu teks. And then, yang kedua, juga bisa karena jawaban itu too general atau terlalu umum. Tapi juga bisa karena too specific. Jadi kalau misalnya terlalu spesifik juga nggak baik. Tapi kalau terlalu general juga kita eliminasi. And then the last one itu opposite to the passage. Maksudnya kalau misalnya itu teksnya berketerbalikan atau bertolak belakang dengan yang dimau sama soalnya. Tuh, so far do you have any question dari 1 sampai 3 ini atau habis kamu yang kecepatan? Okay, aman? Okay, next, manage your time. Kita harus memaksimalkan waktu yang ada. If a question is too difficult, kalau misalnya soalnya itu terlalu sulit untuk kalian, you can just skip it. Jadi kalian bisa lompatin dulu soalnya itu. Why? Kalau misalnya kalian terlalu berlarut menghabiskan banyak waktu di soal yang sulit tersebut, bisa jadi untuk soal-soal berikutnya nggak kebagian waktunya. Jadi kalian menjawab asal-asalan. Jadi kalian bisa skip and then finish the easier question first. Cari soal yang menurut kalian itu paling mudah untuk dikerjakan dahulu. Kemudian setelah selesai semua, baru kembali ke soal yang susah. Okay? And then the last one is read smart, not hard. Maksudnya adalah don't translate every word. Jadi jangan mentranslatekan atau menerjemahkan semua kata yang ada di dalam teks itu ke bahasa Indonesia. Oke, kalian harus fokus ke the keyword, kata kuncinya. Dan to the main idea, ke main idenya atau ide pokok. Dan yang terakhir ke evidence. Evidence itu untuk bukti kalian.
Oke, so far tips and triknya apakah dapat dipahami? Oke, so kalau misalnya sudah bisa dipahami, let's try to answer this question. Coba kalian buka halaman pertama dari latihan soal kalian. Oke, nah ini ada teksnya panjang sekali. A new type of weight loss medication bla bla bla. Nah, kita pakai tips yang pertama, question first. Kita baca questionnya dulu. What is the author's primary purpose in the writing the passage? Apa yang dimau sama autornya ini? Autornya mau menyampaikan apa? Apa tujuannya? Okay, and then after that we read. Kita baca dulu setiap paragrafnya ini, tapi dengan teknik skimming. Kita menggunakan teknik skimming. Nah, dari situ kita tahu apa yang dimaksudkan dari semua paragrafnya. Tentang apa paragrafnya bercerita. Nah, betul sekali. Paragrafnya secara keseluruhan membahas tentang oral weight loss pills and their benefits. Okay, next we're going to eliminate wrong answer. Okay, so the first answer is A. To inform the readers about oral medication and their potential advantage. Is it correct? Apakah itu benar? Hampir benar tapi terlalu umum. And then yang kedua, the B. Convince patient to stop using Ozempic. Is it correct? No, yeah. Why? Karena betul sekali, dalam teks penulis tidak pernah membujuk pembaca untuk stop mengkonsumsi Ozempic itu. Great. Nah, next kita move ke option yang ketiga. Provide information about the weight loss tablets and their possible benefits. Is it correct? Yes, this correct. Karena yang ini paling spesifik dan paling sesuai dengan keseluruhan dari isi teks tersebut. And then what about the D? The D option. Compare Novo Nordisk and Eli Lilly. Is it correct? Ya, betul sekali. Karena teks itu tidak membandingkan. And then the last option to explain the process involved in the development of the new weight loss pill. Is it correct? No, because di dalam teks tersebut tidak menjelaskan proses penelitian ini secara rinci. So, the correct answer for the first question is C. Good job. Okay, next. We move to the second question. Okay, the text is still the same with the first question, but the question is, what is the writer's attitude towards the drug discussed in the text? Yang perlu dipahami adalah author's attitude, atau ini tipe soal inferensi, jadi kita harus menilai sikap penulis berdasarkan pilihan kata yang digunakan dalam teks tersebut. Jadi, tapi kita harus memperhatikan kalau misalnya di sini kita harus menilai secara objektif dari isi teks, bukan pendapat subjektif kita. Oke, kita bisa lihat dari pemilihan katanya yang digunakan. Yang pertama, you can underline the word yang menunjukkan sikap dari penulis ini. Nah, di sini ada kata significantly change, strong interest, less stressful, improve, easier, and then that's all. Cheaper, more accessible, broader population. Oke, nah dari kata-kata itu, apakah itu bernada positif atau negatif? Is it positive or is it negative? Yep, that's positive. So, let's go to the eliminate wrong answer. The first one, encouraging. Is it correct? Nah, betul sekali.
kurang tepat karena penulis tidak mendorong atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadi di teks tersebut penulis tidak mengajak pembaca tapi hanya menjelaskan potensi serta manfaat dari obat tersebut. Okay. And then the second one, celebratory. Is it correct? No. Karena celebratory berarti sangat gembira atau merayakan suatu keberhasilan. Kan nggak ada perayaan ya kan di dalam teks tersebut. Okay, next, third option, pessimistic. Apakah pesimis penulisnya? No, karena penulis menyebutkan banyak sekali manfaat obat itu jika disetujui. Good job. The answer, indifference. Is it correct? No. Okay. Karena kenapa alasannya? Kenapa indifference bukan jawaban yang tepat? Karena indifference berarti tidak peduli atau tidak menunjukkan ketertarikan. That's great. Karena penulis malah memberikan banyak informasi mengenai obat tersebut. Okay, the last one, optimistic. Is it correct? Yeah. The correct answer is optimistic. Why? Kenapa? Coba kasih miss evidence kenapa jawaban yang A ini benar. Great. Karena penulis menggambarkan berbagai potensi dan manfaat dari obat tersebut, tetapi tetap menyampaikan bahwa obat tersebut menunggu persetujuan. Okay, so are you still confused about how to apply these tips? Masih bingung caranya? Okay, do you have any question? No? Is it clear enough for you? Alright then. So, kalau sudah tidak ada pertanyaan, I think that's all for our today's class. Thank you so much for your attention and see you next meeting. Bye!